Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap menerapkan protokol kesehatan bagi adik-adik yang PKL dan yang tetap stay at home. Untuk itu kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang pasar modal. Yang kali ini kita akan membahas tentang instrumennya yang diperjualbelikan di pasar modal. Yang pertama kemarin di RPS adalah tentang saham. Sebelum kita menjawab atau sebelum kita membahas tentang isi RPS-nya, kita akan melihat dulu nih perbedaan pasar keuangan atau market finansial antara pasar uang dan pasar modal. Bedanya apa sih? Di mana nih bedanya? Bedanya adalah di para pelaku di pasar modal. Ada lembaga pemerintahan, ada lembaga keuangan perbankan, ada lembaga di pasar modal, dan ada institusi umum atau perorangan. Jadi kalau di pasar pasar uang itu ada bank sentral, ada departemen keuangan, ada bank pemerintah yaitu BUMN, ada bank komersial, ada asuransi, dana pensiun dan lain-lain. Lalu di sini yang penting adalah kalau pasar uang itu jangka waktunya adalah 1 tahun. Yang kedua, 1 tahun artinya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti 3 bulan, 6 bulan, maupun 9 bulan. Itu paling lama. Nah, kalau yang kedua tidak terikat pada tempat. Kalau pasar modal kan ada bursa efek tempat jual beli antara investor jual dengan investor beli. Kalau di pasar uang itu tidak ada tempat khususnya, fleksibel. Asal antara investor jual dengan investor beli itu menyepakati terlebih dahulu, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp atau media elektronik lainnya. Yang keempat di sini yang paling penting itu tidak memerlukan guide, tidak memerlukan petunjuk khusus antara investor yang akan membeli dengan investor yang akan menjual. Oke, lalu instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang itu apa sih? Yang pertama di sini ada surat berharga pasar uang. Karena kalian jurusan perbankan sudah nggak asing lagi dengan istilah ini ya. Yang kedua yaitu SPN, surat pembendaharaan negara. Yang ketiga deposito. Yang keempat commercial paper. Yang kelima tentang call money. Yang keenam repurchase agreement yaitu REVO, banker acceptance. Itu instrumen yang diperjualbelikan. Kalau di pasar modal itu instrumennya apa? Nih ada surat utang yang dalam bentuk obligasi maupun dalam bentuk sukuk. Ada ekuitas yaitu saham, surat kepemilikan bersama terhadap perusahaan tertentu. Itu yang akan kita bahas sekarang. Yang ketiga di sini ada reksadana. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Itu yang diperjualbelikan. Oke, kita sudah mulai masuk saham nih. Apa sih yang dimaksud dengan saham itu? Saham itu adalah surat efek yang diperjualbelikan yang menandakan surat kepemilikan bersama terhadap suatu perusahaan. Nah, hak klaim yang paling penting di sini adalah hak klaim terhadap saham itu seperti apa? Di sini ada 2 kategori, ada saham biasa dengan saham preference. Apa sih bedanya? Ada common stock dengan ada preference stock. Di sini kalau di saham biasa dividen hanya akan diterima jika disetujui dalam rapat umum pemegang saham. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa ada 3 macam bentuk capital atau keuntungan yang kita dapatkan, ada dalam bentuk dividen, ada dalam bentuk capital gain, dan ada dalam bentuk capital loss. Nah, yang dividen nih, yang penting dividen ini adalah laba yang dibagikan perusahaan terhadap semua nasabah atau semua investornya. Nah, lalu kalau kita memiliki saham biasa, kita akan mendapatkan dividen itu ketika rapat umum pemegang saham itu setuju, ketika rapat pemegang saham itu setuju untuk membagikan dividennya kepada semua pemilik saham. Kalau kedua, memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Tentu kalau saham biasa itu memiliki hak suara. Lalu yang kalau saham preference itu tidak memiliki hak suara. Apa bedanya? Kenapa seperti itu? Oke, itu yang penting nanti kita bahas. Oke, yang ketiga ya ini memiliki hak terakhir ketika pembagian dividen.
Jadi kalau kita memiliki saham biasa atau common stock, itu kita bisa dapat dividen itu di urutan yang terakhir. Contohnya misalkan di perusahaan Antam, yang memiliki saham di perusahaan Antam itu ada 150 investor. Oke, ada 150 investor, tapi hak klaim terhadap saham kita itu adalah hak saham biasa, berarti kita di urutan terakhir untuk dapat dividen. Itu pun kalau atas persetujuan pada saat rapat umum pemegang saham. Oke, yang keempat, memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Jadi kalau saham biasa ini mudah. Nah, seperti yang kita beli setiap hari itu dalam bentuk saham biasa. Misalkan kalian pernah nih berkunjung ke on tradingnya Jakarta Islamic Index atau on tradingnya dari ISSI. Ketika kalian membeli itu sangat mudah, itu dalam bentuk saham biasa. Beda lagi dengan saham preference. Oke, apa yang dimaksud dengan tidak memiliki hak suara kalau kita memiliki dalam bentuk hak klaim saham preference stock? Itu seperti kita adalah pemilik saham utama dalam perusahaan itu. Kita punya otoritas kebijakan untuk membagi dividen atau tidak membagi dividen. Akan tetapi kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menentukan berjalannya atau ketika evaluasi hasil pimpinan kita, itu tidak melibatkan suara kita. Contohnya misal ketika akan mengganti direktur dalam perusahaan itu, sedangkan kita adalah direktur utamanya karena kita memiliki saham terbanyak di situ, kita tidak memiliki suara. Itu maksudnya dalam memutuskan apakah ada beberapa hal yang perlu diputuskan oleh direktur dan yang tidak diputuskan oleh direktur, atau segabungan antara pemilik saham utama, saham kedua, saham ketiga, kayak gitu. Mungkin kalau nanti adik-adik belum paham lagi, nanti dijelaskan kembali di pertanyaan. Nah, selanjutnya, memiliki hak untuk menerima dividen dalam jumlah yang tetap. Karena kita adalah sebagai pemilik saham utama dalam bentuk saham preference atau preference stock, itu kita punya kewajiban nih untuk mendapatkan dividen. Misalkan setiap tahun dibagikan dividennya, berarti kita dapat dividen per tahun karena saham kita melebihi dari 25% misalkan, atau 30% atau 60%. Oke, itu udah masuk kategori pemilik saham ketiga. Selanjutnya, memiliki hak terlebih dahulu atas pembagian dividen, tentu karena kita banyak sahamnya ya, berarti itu saham preference. Tapi bedanya dengan saham biasa, saham preference ini tidak bisa dijual seperti saham biasa, kecuali kalau mau dijual dalam bentuk saham atau mau dijual secara umum, itu harus dikonversi dulu menjadi saham biasa. Itu yang dimaksud dengan poin keempat. Oke, adapun jenis-jenis saham preference ini ada pertama yaitu partisipatif dengan preference, yaitu saham yang preferennya partisipasi. Jadi misalkan kalau ada sisa laba nih, kita bisa memilih antara kita akan bagikannya ke pemilik saham biasa atau tidak. Yang kedua, kalau misalkan saham preference kita tidak memiliki partisipasi, itu tidak memperoleh partisipasi atas laba setelah dibagikan. Jadi ini misalkan ada beberapa yang sudah dibagikan kita tidak kebagian kayak gitu, atau ada sisa-sisa itu kita tidak punya hak untuk memutuskan apakah dibagi atau tidak. Itu ada di saham preference itu ada dua pilihan, ada yang hak seperti itu dan ada yang tidak memiliki hak seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hak klaim dari saham. Ada yang saham preference dengan ada saham biasa. Oke, saham preference non kumulatif juga, convertible preference, saham preference yang convertible. Maksudnya gimana? Menurut opsinya, menukar saham preference menjadi saham biasa itu pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi nggak sembarangan ya. Kalau saham preference itu karena mungkin yang memiliki adalah pemilik saham pertama, kedua, ketiga, jadi nggak mudah untuk menjualnya. Contohnya mungkin kalian nih pernah nih menonton drama Korea tertentu yang
membahas tentang perusahaan-perusahaan. Di situ kita bisa melihat bahwa antara pemegang saham pertama dengan pemegang saham kedua itu punya kebijakan masing-masing atau punya pilihan ketika akan menjual atau ketika akan memutuskan siapa yang akan menjadi direktur atau siapa yang akan menggantikan posisinya, kayak gitu. Misalkan memiliki pewaris dan lain-lain. Itu yang dimaksud di sini hak klaim terhadap saham preferred. Selanjutnya di sini ada jenis saham berdasarkan bentuk kepemilikannya. Yang di sini atas saham atas unjuk, yang saham atas nama. Yang ini misalkan di sini poinnya ada yang pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Misalkan hanya pakai unjuk nama tertentu yang tidak menuliskan nama tersendiri, biar mudah nih ketika saham itu turun bisa ditahan dulu, ketika saham itu naik bisa langsung dijual gitu. Secara hukum siapa yang memegang saham tersebut maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham. Oke, kalau saham atas nama yaitu jelas nih, jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya, harus melalui prosedur tertentu dan lain-lain. Selanjutnya saham saat ini merupakan saham atas namanya. Tentu di sini kalau saham ini mungkin yang sudah lama bertahun-tahun memiliki saham di perusahaan tersebut. Imbal hasil investasi yaitu dividen. Ada yang dividen tunai, ada dalam bentuk dividen saham. Nih ada nih dividen yang tunai. Misalkan ketika perusahaan itu membagikan dividennya kepada semua pemilik saham dalam bentuk uang tunai. Jadi bisa dicairkan kapan saja. Yang kedua itu ada dividen dalam bentuk saham. Misalkan hasil keuntungan perusahaan itu setiap pemegang sahamnya dibentuk atau disusun sesuai dengan porsi kepemilikannya, sehingga jumlah saham yang dimiliki itu dalam bentuk saham pula. Atau misalkan dividen yang akan dibagikan itu dalam bentuk saham, kayak gitu. Oke, saya rasa itu ya. Nanti kalian juga bisa tanya-tanya di sini terkait dengan capital gain-nya, saham bonusnya apa, karena terlalu lama juga ya videonya. Nanti juga nggak apa-apa kalian bisa nanyain beberapa ketentuan yang saya share ini. Oke, saya giniin dulu. Oke, resikonya juga, saham liquidnya, ini beberapa istilah bagi saham dalam mekanisme perdagangan. Oke, saham blue chip. Oke, saya rasa itu untuk pengantar apa yang dimaksud dengan saham. Kalian juga bisa tanyakan dari beberapa hal yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dari penjelasannya. Nanti juga kalian bisa sanggah pada saat kita diskusi. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.